Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai tema 7 indahnya keragaman di negeriku, subtema 1 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu akan menunjuk anak Ibu Ahmad Fauzan untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Kepada Ahmad Fauzan, Ibu persilahkan. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan sebuah doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah sini Ibu absen dulu ya, Ibu cek kehadiran kalian dulu. Ahmad Fauzan, Hadir, Ibu. Nuraisa Jansabela, Ibu. Eki Elviawati, Hadir, Bu. Lailatul Badriatul Mubarakah. Oke, mungkin terkendala oleh sinyal ya. Iya, Ibu. Tadi dia minta izin di grup tadi, Bu. Oke, langsung saja. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan dan menjelaskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Kemudian yang terakhir, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Nah, langsung saja ya. Ayo membaca. Nah, di sini Ibu akan menunjuk anak-anak Ibu sekalian untuk membaca, untuk memperlancar cara membacanya. Nah, paragraf yang pertama Ibu akan menunjuk anak Ibu Ahmad Fauzan. Kemudian paragraf yang kedua anak Ibu Eki Elviawati. Nah, langsung saja ya kalian baca. Ahmad Fauzan yang itu paragraf pertama. Oke, suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi, semua dapat hidup rukun berampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Oke, selanjutnya Eki Elviawati. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Oke, nah setelah kalian membaca tadi, di sini ada pertanyaan yang pertama, ada soal-soal yang pertama, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tadi? Nah, jika ada, kalian tulis dan cari artinya dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah, Ibu berikan waktunya 2 menit untuk mencarinya dan menulisnya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Udah, Bu. Oke, apakah udah siap anak-anak? Udah, Ibu. Nah, silakan tunjukkan ke kameranya ya, biar Ibu tengok.
Ini, Bu. Ya, benar, Rojan. Bella, iya benar. Baiklah, di sini sudah ada, tadi kalian kumpulin jawabannya kan, 3 kata sulit. Nah, jadi artinya langsung kalian ucapkan saja. Yang pertama yaitu, yang menjawab yang pertama yaitu Eki Elviawati. Etnis artinya penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Sudah, Ibu. Oke, nah kemudian soal yang kedua dijawab oleh Ahmad Fauzan. Sensus itu, Bu, perhitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu, dilakukan secara serentak, dan bersifat menyeluruh dalam suatu batas negara untuk kepentingan demografi negara yang bersangkutan, Ibu. Iya, betul. Nah, kemudian selanjutnya soal yang ketiga, yang menjawab Bella. Nah, kata sulit yang saya temukan yang ketiga yaitu slogan. Nah, slogan ini artinya moto atau frasa yang dipakai pada konteks politik, komersial, agama, dan lainnya sebagai Iya, nah kemudian soal yang kedua yaitu, nah ada beberapa paragraf pada teks tadi yang telah kalian baca yang judulnya Suku Bangsa Indonesia. Nah, tuliskan pokok pikiran kalian dari setiap paragraf yang dibaca tadi ya. Nah, Ibu berikan waktunya 2 menit untuk mengerjakannya. Nah, baiklah, Nana, apakah udah siap? Sudah, Ibu. Oke, nah paragraf yang pertama, oh iya, boleh ditunjukin hasil kerjanya? Ahmad Fauzan? Oh ya, Ibu. Ini, Bu. Ya. Baiklah, yang paragraf pertama, Ibu persilahkan kepada Nur Aisyah Jansabela untuk menjawabnya. paragraf pertama. Pokok pikirannya itu, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Iya, benar. Nah, Ya, Bu. iya, betul. Nah, kemudian paragraf yang kedua, yang menjawabnya adalah Ahmad Fauzan. Silahkan Ahmad Fauzan. Oke, paragraf kedua. Berdasarkan sensus itu, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Nah, baiklah. Nah, itulah tadi pokok pikirannya. Nah, dari kegiatan sebelumnya, kalian kan telah mengetahui bahwa Indonesia itu terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidupnya yang berbeda. Salah satu contoh perbedaan hidupnya adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan, seperti gambar-gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama yaitu gambar bendi, kemudian gambar yang kedua, pedati sapi, dan yang ketiga, pedati kerbau. Nah, di sini soalnya, siapa yang bisa jawab? Soalnya adalah apa yang terjadi saat kuda menarik bendi, kerbau, dan kuda? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, kepada Nur Aisyah Jansabela. Saya. Ibu persilakan. Nur Aisyah Jansabela. Saya, Bu. Saya aja, Ibu. Kalau Bella nggak Ya. bisa. Kayaknya sinyalnya Bella kurang bagus ya. Baiklah. Jadi Ya. yang menjawab adalah Ahmad Fauzan. Silakan Ahmad Fauzan. Oke, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi, kerbau, dan kuda? Nah, jawabannya itu, Bu, bendi akan bergerak mengikuti arah si kuda, Ibu. Iya, benar. Nah, selanjutnya, ayo mencoba. Nah, di sini lakukanlah kegiatan-kegiatan sederhana berikut. Yang pertama, dorong meja belajarmu pelan-pelan sehingga bergeser sedikit. Lalu tarik lagi ke posisi semulanya tadi. Kemudian yang kedua, angkat tas sekolahmu dan lalu letakkan lagi ke posisi semula. Kemudian yang ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Nah, dari kegiatan tersebut, isilah tabel berikut ini. Nah, di sini Ibu akan memberikan waktu 2 menit untuk
mengerjakan soal ini ya. Oke, udah Itu udah siap anak-anak? di apa tadi? Aku taruh lagi. Apakah udah Sudah, Ibu. siap? Boleh ditunjukin ke Sudah, Ibu. kamera biar Ibu lihat. Iya, Bella udah siap. Eki? Iya. Ojan? Punya Ojan di mana? Ahmad Ojan? Iya, benar udah. Nah, di sini, oke, udah turunin nggak apa-apa. Nah, di sini, jadi soal yang pertama akan dijawab oleh Eki ya, yang mendorong meja dan menarik meja. Apakah hasilnya? Nah, langsung saja ya, Eki Elviawati menjawab. Aktivitas yang dilakukan, 1, mendorong meja dan menarik meja. Hasilnya meja bergeser. Kemudian menarik meja, meja juga bergeser, Ibu. Iya, benar. Nah, kemudian yang kedua akan dijawab oleh Ahmad Faujan. Silahkan Ahmad Faujan. Ya, Ibu. Yang kedua itu menarik meja, Ibu. Enggak, Nah, aktivitas tidak. Yang kedua itu mengangkat tas dan meletakkan tas, Ahmad Faujan. Oke. Yang kedua itu, Bu, aktivitas yang dilakukan adalah mengangkat tas dan meletakkan tas, Bu. Nah, Iya. kalau mengangkat tas itu, hasilnya tas bergerak, Bu. Kalau meletak tas, itu hasil kegiatan aktivitasnya itu, tasnya itu terdiam gitu, Bu. Iya, benar. Nah, kemudian yang ketiga akan dijawab oleh anak Ibu Nur Aisyah Jansabela. Yang ketiga itu saat melipat kertas, kertas terlipat. Terus saat meremas kertas, kertas menjadi keriput, Bu. Iya, benar. Nah, jadi aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser, tas sekolah yang kamu angkat, dan kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Nah, jadi gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, ayo mengamati. Di sini, yang pertama ada gambar mendorong mobil. Nah, dari sini, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Nah, di sini siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Ahmad Faujan, silahkan. Jadi, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping itu dapat bergerak, itu penyebabnya mobil bergerak adalah karena dorongan dari manusia yang menggunakan gaya otot, Ibu. Iya, benar. Nah, kemudian yang kedua, di sini kan ada gambar lampu. Nah, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Bergantian. Saya, Ibu. Nah, iya, Bella dulu ya, nanti Ahmad Faujan lagi. Silahkan, Bella. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Nah, penyebab lampu dapat menyala. Bisa diulangi lagi, Bella, tadi itu. Nah, jadi soal yang kedua. Oke, Bu. Nah, jadi soal yang kedua yaitu gambarnya lampu. Nah, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Nah, kepada anak Ibu Ahmad Faujan. Saya jawab semuanya aja ya, Bu, biar cepat. Iya, silakan. Nah, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Itu penyebab lampu dapat menyala adalah gaya listrik, Bu. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Itu karena penyebabnya adalah karena gaya magnet, Bu. Dan pertanyaan keempat, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Itu penyebabnya adalah karena adanya gaya gravitasi, Bu. Iya, benar. Pintar sekali ya anak ibunya. Oke, selanjutnya kegiatan yang terakhir yaitu refleksi. Nah, jadi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Ini kita telah di penghujung pembelajaran. Nah, di sini Ibu ada refleksi. Pertama, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Menentukan pokok pikiran, Ibu. Iya, benar. Ya, menentukan pokok pikiran, Ibu. Menuliskan kata-kata sulit beserta artinya. Iya, betul. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran kita pada hari ini? Membaca paragraf, Ibu. Iya. Iya, Ibu, membaca paragraf. Anak-anak Ibu sekalian, mungkin sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Nah,
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.